Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa oleh Antonio Lavoisier. Ini merupakan hukum pertama dari 5 hukum yang ada dalam materi hukum-hukum dasar dalam ilmu kimia. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Sebelum belajar lebih jauh, Bapak memberikan 2 buah fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah gambar kertas yang dibakar. Abu hasil pembakaran kertas jika ditimbang beratnya akan lebih ringan daripada berat kertas semula. Jadi pada peristiwa kertas dibakar ini, apakah pada pembakaran kertas terjadi proses pengurangan massa? Kemudian gambar kedua, paku yang berkarat. Paku yang berkarat jika ditimbang beratnya lebih besar dari paku yang baru. Nah, apakah pada perkaratan besi terjadi proses penambahan massa? Nah, untuk inilah akan kita bahas dalam hukum kekekalan massa oleh Lavoisier. Percobaan Lavoisier. Lavoisier melakukan percobaan dengan melarutkan antara PbNO3 dengan Ki, di mana beratnya mula-mula ditimbang, yaitu berat Pb dan berat Ki serta berat pipa Y total ditimbang sebagai berat mula-mula. Kemudian dengan dimiringkan dan ditutup, Ki direaksikan dengan PbNO3 dicampurkan. Nah, kemudian setelah itu beratnya ditimbang lagi sebagai berat akhir hasil reaksi. Ternyata massa sebelum dan sesudah bereaksi itu sama. Dari kejadian tersebut, Antonio Lavoisier kemudian membuat pernyataan atau yang terkenal dengan nama hukum kekekalan massa. Berbunyi, dalam ruang tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Reaksi dalam ruang tertutup. Dari kalimat hukum kekekalan massa tersebut ada pernyataan sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Yang dimaksud dengan sebelum reaksi, misalkan di sini Bapak menuliskan reaksi A plus B menjadi C plus D. Nah, yang dimaksud dengan sebelum bereaksi berarti A dan B ini namanya sebelum bereaksi. A dan B disebut reaksi atau reaktan. Sedangkan C dan D disebut hasil reaksi atau produk. Nah, yang di sebelah kanan dari anak panah ini namanya produk. Penjelasannya sebagai berikut. CH4 gas ditambah O2 gas sama dengan CO2 gas ditambah H2O gas. Nah, hukum kekekalan massa memberikan penjelasan bahwa massa CH4 ditambah massa O2 jumlahnya akan sama dengan massa CO2 ditambah massa H2O. Dinotasikan CH4 plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Contohnya misalkan Mg plus S menjadi MgS. Nah, Mg-nya misalkan 12 gram, S-nya itu 16 gram, maka MgS-nya itu adalah 12 ditambah 16. 12 ditambah 16 itu adalah 28. Sama dengan MgO. Jadi massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kita kaitkan dengan fenomena yang di awal tadi Bapak sampaikan. Pembakaran yang dilakukan di tempat terbuka, artinya uap air dan gas-gas hasil pembakaran berpindah ke udara, sehingga
tidak ikut ditimbang. Maka wajar kalau berat karbonnya, berat kertas hasil pembakarannya itu lebih ringan. Paku akan mengikat sejumlah massa oksigen dari udara, sehingga paku yang berkarat lebih besar massanya daripada paku yang baru. Atau Fe plus O2 menjadi Fe2O3, Fe-nya misalkan X gram, O-nya yang dari udara Y gram, berarti Fe2O3 paku yang berkarat adalah X plus Y. Jadi pada hakikatnya baik pembakaran kertas maupun paku yang berkarat itu tidak ada penambahan atau pengurangan massa. Soal 1. Gas nitrogen sebanyak 10 gram bereaksi dengan gas hidrogen. Ternyata menghasilkan 18 gram gas amoniak. Tentukan massa gas hidrogen yang digunakan. Berarti kalau dibuat reaksi N2 gas plus H2 gas akan menjadi NH3 gas. Nitrogennya 10, hidrogennya X karena yang ditanyakan X, NH3-nya 18. Maka cara mencari X berarti ini 10 gram ditambah X sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 dikurang 10 didapat 8 gram. Suatu unsur A sebanyak 3 gram direaksikan dengan 5 gram oksigen membentuk senyawa AO. Ternyata ada 2 gram yang tidak membentuk senyawa AO. Tentukan massa AO. Maka jawabannya berarti A ditambah O2 menjadi AO. A-nya 3 gram ditambah O2-nya 5 gram menjadi AO-nya tidak tahu, berarti X gram plus 2 gram. 2 gramnya itu adalah yang tidak menjadi AO. Berarti di sebelah kiri 3 ditambah 5 8 gram sama dengan X ditambah 2 gram. Maka X-nya berarti 8 gram dikurangi 2 gram. Maka X adalah 6 gram. Contoh soal 3. Suatu mineral sebanyak 1,52 gram tepat bereaksi dengan 1 gram oksigen menghasilkan 2,52 gram campuran mineral dan oksigen. Jika 12,16 gram mineral dibakar dengan oksigen, tentukan massa oksigen dan massa mineral oksigen. Maka jawabannya berarti ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama, mineral ditambah oksigen menjadi mineral oksigen, di mana mineralnya 1,52 gram, oksigennya 1 gram, menghasilkan mineral oksigen 2,52 gram. Pernyataan yang kedua, mineral plus oksigen menjadi mineral oksigen, mineralnya 12,16 gram, oksigennya tidak tahu, mineral oksigennya juga tidak tahu. Dari 2 pernyataan ini, data yang diketahui pada kedua pernyataan tersebut, pernyataan 1 dan pernyataan 2 adalah mineral. Dari 1,52 menjadi 12,16 ini adalah dikali 8. Maka dengan cara yang sama, oksigennya di sini juga harus dikali 8. Mineral oksigennya juga harus dikali 8. Massa oksigennya adalah 1 gram dikali 8, didapat 8 gram. Massa mineral oksigennya 1,52 gram dikali 8, didapat 20,16 gram. Contoh soal keempat. Sebuah campuran terdiri dari 3 gram NaCl dan 12 gram air. Setelah dipanaskan, 4 gram air menguap. Berapakah massa campuran setelah pemanasan? Maka ini berarti jawabannya sisa air dalam campuran berarti 12 gram dikurangi 4 gram.
didapat 8 gram. Maka massa sisa campuran tersebut berarti 3 gram campuran awal ditambah 8 gram. 8 gram adalah massa air yang setelah menguap. Jadi 3 ditambah 8 didapat 11 gram. Contoh soal 5. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menimbang massa Mg menggunakan kaca arloji. Massa totalnya 45,5 gram. Sedangkan massa kaca arlojinya 42,5 gram. Kemudian serbuk Mg itu dibakar dalam ruang tertutup menghasilkan 5 gram MgO. Jika diinginkan massa MgO adalah 15 gram, berapakah massa Mg yang harus dibakar? Dari sini dapat diketahui bahwa massa Mg-nya itu adalah massa total dikurangi massa kaca arloji, yaitu 45,5 gram dikurangi 42,5 gram didapat 3 gram massa Mg. Nah, kemudian pernyataannya ada 2. Mg ditambah, pernyataan yang pertama Mg ditambah oksigen menjadi MgO. Mg-nya 3 gram ditambah oksigennya tidak diketahui menghasilkan MgO 5 gram. Kemudian pernyataan yang kedua, Mg-nya yang ditanyakan plus oksigen menjadi MgO. MgO-nya yang dihasilkan diketahui 15 gram. Dari 2 pernyataan ini, data yang kedua-duanya diketahui pada pernyataan 1 dan pernyataan 2 adalah data MgO. Dari sini bisa kita amati MgO dari 5 menjadi 15, berarti ini dikali 3. Maka dengan cara yang sama Mg-nya berarti dikali 3. Sehingga maka Mg yang harus dibakar 3 gram kali 3 sama dengan 9 gram. Kemudian latihan. Silahkan dikerjakan latihan ini untuk memperdalam soal-soal pemahaman tentang hukum kekekalan massa. Demikian tadi materi hukum kekekalan massa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.